Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi. Kalau kemarin kita sudah membahas sampai bikin page home, login, dan register. Terus juga ada video terbaru ya tentang gimana sih caranya kalian bikin project buat di Firebase di apa? Firebase console ya. Nah, kali ini kita akan buat register usernya, cara register usernya. Nah, sebelum itu kita perlu satu plugins yang namanya adalah Firebase karena kita akan menggunakan Firebase teman-teman. Nah, jadi uh, untuk mengetahui lebih lanjut, saya sarankan kalian harus mengunjungi yang namanya PubDev ini ya, teman-teman. Nih, di sini adalah sebuah uh, banyak sekali paket-paket yang akan mempermudah kalian untuk membuat aplikasi dengan menggunakan Flutter. Nah, karena kita akan membuat dengan menggunakan Firebase, kita akan cari di sini Firebase. Nah, ini sudah muncul, ada beberapa banyak sekali sebenarnya. Cuman yang akan kita pakai nih nanti hanya sebenarnya dua ini aja, Firebase Core dan Firebase Authentication ya. Tapi untuk agar Google API kita tidak di-abuse orang, tidak digunakan orang, kita bisa menambahkan nanti yang namanya check app. Nah, nanti ada aplikasi check app. Saya akan tunjukkan ke kalian gimana caranya. Nah, sekarang kita akan menambahkan gimana sih cara menambahkan Firebase Core dan Firebase Auth-nya ke project Flutter kita. Sekarang kita klik dulu ininya, Firebase Core-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini, nanti kalian tinggal ke bagian tab installing-nya. Nah, di sini ada caranya. Dengan Flutter kalian bisa pakai terminal, ini di copy aja lalu di paste ke terminal, atau kalian tinggal tambahkan saja ini. Ini kalian copy, kalian salin, terus kalian buka PubSpec YAML ya di sini di Visual Studio-nya. Ada PubSpec YAML, kalian tinggal tambahkan aja di sini, di enter, kalian paste di sini, kalian save. Terus kalian boleh melakukan nih namanya Flutter PubGet di terminal, atau kalian bisa langsung tambahkan Flutter Pub add Firebase Core di terminalnya. Kalau saya biasanya copy Firebase ininya, lalu saya lakukan kayak gini, Flutter PubGet di konsol terminalnya. Maka dia akan menambahkan Firebase Core-nya itu ke dalam aplikasi project kita nantinya. Jadi ketika nanti mengimport Firebase Core, dia tidak akan mengalami error ya. Sekarang kita juga akan menambahkan Firebase untuk authentication-nya. Nah, ini penting sekali, ini digunakan untuk autentikasi teman-teman. Seperti login, register, reset password, ini bisa semua digunakan di sini. Jika kita menggunakan database Firebase ya. Ini kita copy aja sama kayak tadi. Kita tambahkan di atasnya Firebase Core mungkin kayak gini. Harus diperhatikan kayak gininya ya teman-teman, indentasinya atau dipakai tabulasinya dengan benar. Karena ini kalau di save biasanya dia otomatis kalau sudah ada Flutter pluginnya. Tapi jika tidak, kita harus Flutter PubGet kayak gini ya. Oke, dua core itu sudah kita tambahkan ke aplikasi project kita. Sekarang teman-teman perhatikan di folder lib ini, kita akan menambahkan folder baru yang namanya folder modul. Saya menamainya folder modul. Kalian boleh menamainya folder services gitu misalnya, boleh saja. Cuman biar sama ya. Saya biasanya sih pakai namanya modules kayak gini ya, modules.
Nah, di sini kita di folder modules ini kita akan menambahkan file baru. Kita kasih nama aja fire underline out titik dart ya. Harap perhatikan teman-teman ya, supaya nanti nggak ada yang salah. Nah, di sini kita akan melakukan import terhadap paket nah, paketnya Flutter kita ya. Paket yang tadi Firebase kita sudah tambahkan. Nah, ini fire out. Nah, ini aja. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Terus juga jangan lupa kita tambahkan Firebase core-nya ya. Firebase core-nya boleh ditambahkan, boleh enggak. Oh, yang penting teman-teman jangan lupa kita nambahkan kelas ya di sini kita, karena kita pakai OOP ya. Kelas kita kasih nama fire out ya. Nah, kayak gini fire out. Pakai open bracelet ya, yang agak, nah kayak gini, bukan open yang, teman-teman bisa perhatiin sendiri deh. Terus untuk bikin fungsinya, teman-teman, kita bisa pakai authentication dari Firebase itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba registrasi user menggunakan email dan password saja. Saya akan mengajarkan kalian registrasi menggunakan email dan password. Nah, kita akan membuat fungsi untuk registrasi dengan menggunakan future. Di sini nilai kembalinya adalah user. Nah, user ini dia dari mana? Dia dari authentication itu ya. Kenapa dikasih tanda tanya nanti? Supaya tahu dia nih ada nilai baliknya atau enggak gitu kan. Sekarang nama fungsinya adalah register using email password ya. Email pass gini aja biar nggak terlalu banyak. Kurung buka, lalu jangan juga ditambahkan bracelet. Nah, ini bracelet ya. Kita enter aja. Terus di sininya kita akan menambahkan yang namanya argumen, karena kita butuh email dari user, kita butuh password dari user. Ketika kalian melakukan registrasi, contoh di Facebook, kalian kan pasti memasukkan email, memasukkan password, mungkin nama juga, mungkin handphone kalian juga di sana kalian registrasi. Cuman kalau di sini kan di form register kemarin itu kan hanya email dan password aja ya. Jadi kita required-nya butuh kayak gini ya teman-teman. Required string email pakai koma, terus juga kita tambahkan require string password ya. Nah, gini aja. Nah, dua ini aja cukup. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan, karena ini pakai future, kita pakai fungsi asynchronous ya. Kayak gini, asynchronous open bracelet. Nah, kayak gini. Nah, ini baru di sini, di antara ini dan ini, baru ini adalah fungsi kodenya ya teman-teman. Tambahkan
Firebase authentication-nya kita kasih namanya out. Gini. Lalu kita juga tambahkan private variable juga selain out dan usernya ya. Nah, ini yang user ini gunanya apa? Untuk nilai kembali ke, nah ini ya teman-teman, yang future usernya. Jadi kalau di sininya ada usernya sudah terregistrasi, maka user yang melakukan registrasi itu akan dikembalikan nanti. Kalau ada error nanti bisa muncul errornya seperti apa nanti, mungkin ke depan saya akan rubah lagi fungsi registrasinya supaya apa? Kan kalau di sini kan ada error text will show here. Nah, nanti entah ketika teman-teman register menggunakan email atau username yang sudah taken gitu kan, biasanya username already taken, lalu teman-teman nanti disyaratkan username yang lain gitu. Nah, ini juga nanti fungsi error text will show here-nya mungkin kedepannya kalau masih ada waktu saya akan membuat contoh juga. Oke, kita lanjut aja biar nggak terlalu lama. Kita akan menggunakan fitur try. Nah, saya nggak akan menjelaskan panjang lebar try ini gunanya apa sih. Silakan teman cari-cari sendiri ya, karena takutnya terlalu lama. Nah, ini user credentialnya. Untuk melakukan ini teman-teman, apa? Registrasi user. Sorry, bukan out tapi await. Nah, kalau pakai asynchronous gini pasti ada await gini ya teman-teman di dalam fungsinya. Itu sudah pasti. Kalau kalian nggak ada await kayak gini, kalian nggak perlu pakai asynchronous kayak gini untuk bikin suatu fungsi, dan nggak perlu future ya. Langsung aja misalnya nilai kembalinya adalah string atau integer, itu boleh kayak gitu. Kita akan memanggil feature out, lalu kita akan melakukan menambahkan fungsi create user with email and password. Nah, kayak gini teman-teman ya. Emailnya sudah email, passwordnya tadi kan di sini adalah pass ya. Ini kita ganti yang tadi password hanya menggunakan pass saja ya. Oke, sudah nggak ada error. Ini pakai titik koma, jangan lupa. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan memastikan bahwa si usernya ini ada. Kita akan memindahkan dari user credential yang ini ke user yang ini. Ini tampungan usernya. Seperti ini teman-teman. User sama dengan user credentialnya titik. User kayak gini ya. Ini akan nanti kalau ada kalau user yang kalau fungsi register ini sudah berhasil dengan menggunakan email dari user dan passwordnya, maka dari credential ini akan dipindahkan ke user ini. Oke, kita akan menggunakan kondisi jika fungsi registernya berhasil, jika usernya tidak sama dengan 0, maka langkah apa yang akan teman-teman lakukan? Oke, kalau di sini kita mungkin teman-teman bisa katakanlah update nama usernya, update handphone usernya, update email terbarunya, mungkin bisa aja seperti itu ya.
Tapi nggak harus juga kayak gini sih. Ini sebuah kondisi aja apabila nanti usernya benar-benar sudah terregistrasi. Nah, sekarang kita akan, karena ini menggunakan fungsi try, kalau di sininya ada error, kita bisa menggunakan apa ya, exception katakanlah. Nah, kita pakai kayak gini, tutup bracket di sini on Firebase out exception. Nah, kayak gini kita akan menangkap pesannya ya. Apa sih kira-kira yang bikin error itu? Nah, di sini tergantung ya teman-teman. Kalau saya langsung copy aja dari hasil kerjaan saya sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kodenya adalah weak password. Nah, itu kan tidak diperbolehkan ya. Passwordnya nggak boleh misalnya QWERTY atau 123. Terus di sini ada email already in use, artinya email yang didaftarkan user sudah ada di database sebelumnya. Terus ada akun already exist for that email. Nah, ini sama aja ya, email already in use. Terus apalagi invalid credential. Ini kalau buat login atau register ini ada credentialnya. Atau email invalid. Mungkin kalau ini ya, yang email invalid ini bisa saja artinya adalah format emailnya tidak sesuai. Kan biasanya kalau email itu kan ada @gmail.com, mungkin dia tidak pakai @nya gitu ya. Nah, ini konsolnya kita matiin konsol dan redfall-nya. Nanti ini buat yang error text ini ya, nanti nilai kembalinya. Kita akan bikin seperti ini aja dulu. Oke, teman-teman. Kalau nanti ada waktu mungkin saya mungkin akan tambahkan ya. Nah, oke teman-teman, kalau diperhatikan di sini kan masih ada merah. Nah, ini sebenarnya adalah harusnya e-message-nya ya. Nah, jadi ini kita akan bikin seperti komentar gini aja. Nah, e-message-nya nanti apa? Akan kita print nih di konsol kita. Caranya gimana sih buat ngeprint di konsol? Teman-teman boleh pakai debug print ya, kayak gini. Debug print. Nah, nanti dia akan muncul di terminal nih, di terminal kalian errornya. Kenapa sih Pak harus di terminal? Ya, karena ini adalah debug. Kita masih proses produksi atau masih proses produksi ya, belum dirilis. Kita masih development, belum diproduksi. Artinya kita masih otak-atik aplikasinya sebelum dilempar ke user. Jadi pakainya debug print aja dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu nih errornya ada di mana. Nah, debug print di sininya e-message kayak gini ya. Debug print ini harus pakai ada Flutter materialnya ya. Oke, kita import dulu. Import package Flutter materialnya. Ini oke, kayak gini. Nah, setelah itu tidak ada error di debug print-nya. Nanti kita tahu nih apakah emailnya sudah dipakai atau belum. Langkah selanjutnya dari fungsi registrasi adalah kita memastikan bahwasanya usernya ini sudah terisi ya. Itu berarti mungkin gini aja dulu teman-teman. Di usernya ini kita
inisialisasikan bahwa itu adalah null kayak gini. Nah, nanti jika usernya itu ada, sudah terregistrasi, kita bikin return nih, fungsi returnnya. Return user. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, terus di bawah juga kita kasih return nih. Jangan sampai tidak ada nilai kembalinya ya. Oke, on fire, try. Nah, di sini ya, di antara bracelet yang ini. Ini nilai returnnya. Oh, ini apa nih? Kuning, kok ada kuning? Ini class fair out. Oh, ini dihapus aja salah satu yang ini. Oke. Nah, oke, kayak gini teman-teman fungsi untuk registrasi. Kita nggak akan bikin buat validasinya dulu, tapi bisa nggak sih buat registrasi user? Oke, fungsinya udah kayak gini. Sekarang tinggal gimana caranya ketika klik tombol register ini, dia melakukan registrasi email dan password yang ada di dua ini dulu aja. Nah, confirmation passwordnya itu kan termasuk validasi ya. Nah, nanti kita akan coba ya. Nah, kita akan coba buat ketika user klik ini, dia akan memanggil fungsi register using email pass ya. Itu artinya kita harus mencari elevated button. Nah, yang ini ya. Nah, ini ada tombol register. Berarti yang ini akan Oke, sekarang kita bikin ini dulu teman-teman. Kita bikin sebuah fungsi untuk melakukan apa? Registrasi ya. Fungsi untuk melakukan registrasi. Ini kalian buka register dat-nya. Di atasnya widget build kita bikin fungsi buat do register. Pakai void do register. Kayak gini teman-teman. Pakai asynchronous lagi ya. Oke, kayak gini dulu. Langkah selanjutnya adalah karena ini menggunakan form ya teman-teman, seharusnya kita akan menggunakan, nah ini kan kita menggunakan form nih teman-teman, kita akan menambahkan global variable key di apa? Di fungsi, nah form kayak gini. Ini kalau teman-teman, nah kayak gini, ini kan ada key. Nah gini fungsinya adalah untuk memanggil form ini teman-teman. Ini adalah fungsi form register. Kita akan bikin apa? Variabelnya dulu. Oke, sekarang kita bikin key-nya dulu. Oke, kita tambahkan ya. Di atasnya do register final. Terusnya namanya adalah register form key. Nah, kayak gini teman-teman. Dia tipenya adalah global key. Pakai ini ya, kurung chevron form state. Oke, kayak gini. Ini key-nya sudah dibikin, artinya ini kita copy aja register form key-nya. Kita copy. Terus teman-teman scroll ke bagian form di sini, di bagian atasnya child form ya. Di
Di sini nih perhatikan key. Oke, cukup kayak gini. Pakai koma. Oke. Kita sudah menambahkan key-nya untuk apa dipanggil nanti ya. Artinya kalau teman-teman klik tombol ini nanti dia akan melakukan submit. Nah, kayak gitu. Sekarang kita akan menuju do register lagi. Kita akan menuju do register. Nah, ini. Nah, if register form key register form key titik current state, apakah dia sudah tervalidasi. Tapi kan nanti kita nggak pakai validasi, belum pakai validasi ya teman-teman, belum pakai validasi. Oke lah, nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya, nanti ada error atau enggak. Kalau ada error nanti kita akan buat langsung validasinya ya. Apakah dia sudah tervalidasi nantinya? Ini pakai titik ya. Di sini kayak gini, kurung bracket. Nah, disinilah kita akan melakukan apa? Pemanggilan fire out tadi ya. Oke, kita definisikan dulu usernya. Kayak gini. User red kita akan bedakan. Titik koma ini masih error ya karena fire out-nya belum dipanggil. Kita akan melakukan import fire out ya. Package Firebase ini ya. Mana tadi? Oh ini. Nah, kita juga harus memanggil modul yang sudah kita buat. Import package. Nah, teman-teman perhatikan, kalau teman-teman nama projectnya adalah my app, maka di sininya adalah my app ya. Kalau namanya adalah RA1 app, RA2 app, RA3 app, maka disesuaikan dengan masing-masing. Modus fire out. Oke, kita akan memanggil fire out kita supaya nggak ini ya. Makanya kenapa kita kasih nama filenya adalah fire out, karena nama paketnya adalah firebase out ya. Oke, di bawahnya user red kita akan nanti melakukan validasi. User sama dengan await fire out akan kita panggil register using email and password. Nah, nanti email passwordnya ini cara ngambilnya gimana? Kita pakai controller teman-teman. Kita pakai controller. Ini titik koma dulu, tutup. Controller apalagi tuh Pak? Oh sorry, ininya user red ya. Oke. Nanti kita akan pakai controller. Jadi kita akan menambahkan variabel controller nih teman-teman. Untuk menambahkan controller, di bagian bawahnya register form key, di bagian variabel paling atas, kita akan menambahkan controller ya. Oke, kayak gini aja. Final. Terusnya email, kita pakai email ya. Email
text controller CTRL aja ya, sama dengan text editing controller. Oke, kayak gini. Nah, sekarang controllernya tinggal kita tambahkan ke bagian email ini teman-teman nih yang ada di sini. Email, username, nama kalian ya. Cara nambahin controllernya gimana? Kita cari text form field yang ada, nah emailnya kayak gini ya teman-teman. Kita enter di bagian sininya, kontrol spasi. Nah ini controller. Nah kita paste aja, tadi namanya adalah email text CTRL. Oke. Artinya kita sudah menambahkan controller ke email ini. Sekarang kita tinggal tambahkan ke passwordnya ya, yang ini. Itu berarti kita harus menambahkan password text controller. Oke. Sekarang teman-teman tinggal melakukan hal yang sama kayak tadi ya, hanya saja di bagian yang passwordnya. Oke, ininya diganti, jangan email tapi pass ya. Oke, di save. Nah sekarang nah di bagian ini kita akan rubah email tadi apa, text CTRL titik text. Nah kayak gini. Ini untuk apa? Mendapatkan si email gini. Misalnya emailnya adalah mail1 at mail.com. Nah, nanti mail1@mail.com-nya akan langsung ke fungsi register using email pass-nya ini teman-teman. Terus juga kita akan menambahkan controller text-nya ke sini. Oke. Dot text. Sip. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memastikan lagi benar nggak nih di user rate-nya null atau tidak nih, ada user atau tidak nih. If kita akan menambahkan kondisi di sini, user rate tidak sama dengan null. Maka langkah selanjutnya apa teman-teman? Kita akan artinya dia kan sudah terregister nih, kita langsung pindahkan aja ke halaman homepage. Kalau user rate-nya berarti usernya sudah terregister ya. Kita pakai navigator. Navigator of context. Kita pakai push replacement. Kalau kemarin kan pakai push aja. Ini artinya file register, file login yang tadinya aktif kita akan hilangkan, kita akan delete dari state-nya. Nah, rutenya tetap pakai material page root ya. Buildernya di sini kita akan memanggil konteks. My home page. Oke, kayak gini. Title-nya adalah apa ya title-nya? Nah, teman-teman bisa gantilah judulnya di sini suka-suka teman-teman sendiri, misalnya dashboard gitu ya. Boleh. Terus jangan lupa di sini paling belakang titik koma. Ini masih ada error. Errornya apa nih? Oh, titik komanya di sini.
Di sini nggak pakai metode koma. Oke, sip. Nah, Pak, apakah kayak gini aja udah? Ya tentu belum, teman-teman. Tentu belum. Ini akan berlanjut di part 2 gimana caranya, karena udah setengah jam lebih. Nanti videonya ada part 2-nya ya. Nah, part 2-nya adalah cara mengkoneksikan fungsi yang udah kita buat dengan Firebase Console yang kemarin sudah kita ini. Nah, sebentar ya. Firebase Console yang sudah kalian bikin. Nah, kita akan masuk sebagai ini sesuai inian teman-teman aja ya. Saya lupa lagi TI keren apa ya nama emailnya ya. TI keren 603. Oke. Saya langsung ke Firebase Console aja. Nah, kayak gini. Oke. Nah, silakan nanti ini akan ada di part 2 ya, teman-teman. Kita berjumpa lagi di part 2 untuk minggu depan mungkin. Oke, sampai sini aja dulu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.